pakan yang murah itu belum tentu hemat. Lah, pakan yang mahal itu juga belum tentu boros. Kalau jenengan masih awal memelihara domba, kayaknya sulit untuk memburu bobot itu karena harus mempelajari banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Hilwaya Farm. Siang ini kami membersihkan kandang ini. Ini kotoran hewan. Mau kita pindah ke sawah yang untuk tanaman rumput. Begini teman-teman. Jadi ada beberapa komen di YouTube kami yang menanyakan tentang pilih breeding, pengembang biakan atau fattening, penggemukan. Nah, itu nanti lebih cuan yang mana gitu. Jadi beberapa teman itu tanya seperti itu. Oke, kita bahas sambil bersih-bersih ya teman-teman. Jadi begini, kalau kita fattening atau penggemukan itu menjadikan domba itu sebagai bahan baku. Jadi seperti produksi teman-teman kita, bahan baku ada, kita olah, kemudian kita jual, seperti itulah. Jadi domba kecil-kecil atau domba yang dengan bobot sekian, dengan spesifikasi sekian, itu kita datangkan, kemudian kita kasih makan, kita rawat, mbuh piye carane, sing penting lemu, kan gitu. Pokoknya kita berusaha bagaimana bobot bahan yang baru kita datangkan itu nanti lemu, terus kemudian dalam jangka waktu tertentu, misalkan 3 bulan atau 4 bulan, itu kita keluarkan atau kita jual atau kita potong kalau yang punya warung sendiri. Kalau breeding atau pengembang biakan itu beda lagi teman-teman. Kalau breeding itu ternak yang kita datangkan itu kita perlakukan sebagai barang investasi, jadi jangka panjang, dipelihara dalam waktu yang lama, bisa sampai mungkin 7 tahun, 8 tahun. Terus kemudian pakannya juga kita atur, tidak terlalu mahal, yang penting berkualitas, terus juga tidak perlu banyak, bahkan yang mahal itu. Nah, kalau di breeding seperti ini, itu pakan murah seperti yang kami lakukan, pakan yang murah itu belum tentu hemat. Lah, pakan yang mahal itu juga belum tentu boros. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi meskipun mahal, kalau itu efektif dan hasilnya maksimal, itu belum tentu juga boros. Sebaliknya, pakan yang harganya murah per kilonya, kalau hasilnya itu juga tidak memenuhi target, itu juga belum tentu hemat. Bisa jadi malah boros karena hasilnya tidak maksimal. Terus itu bedanya breeding dengan fattening. Nah, kalau teman-teman masih pemula terus melakukan fattening, itu kayaknya agak repot ya, agak mustahil. Jadi fattening itu kita memburu bobot, pertambahan bobot. Kalau jenengan masih awal memelihara domba, kayaknya sulit untuk memburu bobot itu karena harus mempelajari banyak hal.
misalkan kulaane bahan itu di mana, terus harganya berapa dengan spek misalkan lokal dengan biasanya yang dipakai fattening itu kan lokal bobot 12 kilo atau sampai 13 kilo itu harganya berapa per hari ini. Itu kalau masih pemula ya repot, jadi harus betul-betul tahu pasar terus nanti menjualnya kemana itu. Jadi kalau untuk pemula sebaiknya ya breeding dulu, bukan apa-apa. Nanti kalau jenengan sudah tahu ilmunya, tahu ilmunya pakan, tahu ilmu pasarnya, itu baru melangkah ke fattening. Kalau tidak tiba-tiba mendatangkan domba yang kecil-kecil, kemudian bahannya ini biasanya kan banyak yang sakit teman-teman, jadi banyak yang cacingan, banyak yang gudikan dan sebagainya. Kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu cara merawatnya, ya bar selesai gitu. Terus kulaannya di mana, jualnya gimana, nanti sudah waktunya jual masih bingungan jualnya. Itu kulaannya di mana kalau tidak tahu seluk-beluk pasarnya, harga update-nya berapa. Nah, bisa jadi itu jadi makanan empuk para belantikers yang juga mencari cuan. Jadi kita kalah sebelum pertandingan karena apa namanya, belinya bahan sudah mahal. Itu kita awalnya saja sudah kalah, apalagi nanti di kedepannya dijualnya ndak nutut teman-teman. Jadi ya breeding kemudian sembari belajar, sembari terbang kita membuat sayap gitu. Dijalani kita. Nah, ini rencananya kami juga mau membuat, kalau bisa ya, membuat sampingannya apa. Kalau breeding itu terutama ya banyak kelemahannya teman-teman. Kalau breeding itu balik modalnya, panennya kan lama. Seperti ini kalau anaknya belum waktunya jual, terus yang lama sudah habis, itu kita mau jual apa kan bingung. Ya nanti kita buat fattening, coba buat fattening ya, enggak tahu 5 ekor atau 6 ekor atau 10 ekor, ambillah dari pasar, terus kemudian di openi, dirawat selama 3 bulan, nanti bobotnya berapa, naiknya atau malah turun. Nah, dicoba dengan pakan ini hasilnya bagaimana, dengan pakan ini hasilnya bagaimana. Nah, kita pelajari itulah di sela-sela waktu. Nanti kita buat satu kandang lagi yang agak jauh dari kandang untuk breeding ini, fungsinya untuk fattening. Jadi datang domba-domba awal itu untuk karantina juga, supaya penyakit kalau ada yang sakit itu tidak menular ke yang domba sudah lama. Itu jadi sedikit jawaban tentang breeding atau fattening. Sebelum melangkah, perhatikan itu dulu teman-teman ya. Sebelum kita melangkah ke breeding atau fattening, ya perhatikan yang kami sampaikan tadi. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa subscribe dan komen. Kalau tidak cocok komen nggak apa-apa, kita kan ya saling bertukar pikiran. Itu sangat sedikit pengetahuan kami, masih perlu di-upgrade. Kalau dengan tidak cocok ya nanti di komen, mari kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.